Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lolos TPA. Kali ini kita membahas mengenai padanan kata atau hubungan kata. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, mohon bantuan untuk klik tombol subscribe-nya ya untuk mendukung channel YouTube ini. Langsung saja, nomor pertama, insting terhadap naluri itu seperti apa terhadap apa. Nah, di sini kita ketahui bahwa insting itu merupakan sinonim atau memiliki makna yang sama dengan insting. Jadi insting dan naluri itu memiliki makna yang sama atau bisa kita artikan sinonim. Nah, untuk opsinya sendiri relatif terhadap hampir. Nah, relatif terhadap hampir ini bukan sinonim ya teman-teman, karena relatif sendiri itu memiliki makna sebuah hal yang tidak dapat didefinisikan tanpa acuan pada suatu hal lainnya. Kalau hampir itu seperti mirip-mirip, jadi opsi A itu bukan sinonim, jadi salah. Kemudian opsi B, inspirasi terhadap ilham. Jadi inspirasi itu memiliki makna yang sama dengan ilham, jadi B sementara tepat. Kemudian C, instruksi dengan instruktur. Nah, di sini salah karena instruktur itu merupakan orang yang melakukan instruksi, jadi tidak sinonim. Kemudian D, remang terhadap gelap. Nah, remang dengan gelap itu berbeda karena remang itu masih ada sedikit cahaya, jadi D salah. Kemudian intervensi dengan sanggahan. Nah, kalau intervensi itu berbeda dengan makna sanggahan. Kalau sanggahan sendiri itu menolak, kalau intervensi itu seperti mempengaruhi. Jadi juga salah, jadi opsi yang tepat adalah B. Selanjutnya, loteng terhadap tangga itu seperti apa terhadap apa. Nah, kita artikan dulu, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu apa itu loteng. Loteng itu adalah bagian dari atap dari rumah kita, jadi bisa lantai 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita hubungkan antara loteng dengan tangga, itu tangga ini kita gunakan untuk ke loteng. Jadi tangga itu alat bantuan yang kita gunakan untuk ke loteng, seperti itu. Nah, untuk opsi A sendiri, rel kereta. Nah, apakah rel ini kita gunakan ke kereta? Itu tidak, jadi opsi A salah. Kemudian opsi B, apakah akar kita gunakan untuk ke pohon? Itu salah juga. Kemudian C, apakah kaki untuk ke kepala? Itu jawabannya juga tidak. Untuk D, pintu untuk ke kamar. Ini bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kemudian E, apakah jembatan kita gunakan untuk ke sungai, menyeberangi sungai? Itu jawabannya iya. Jadi opsi yang paling tepat menurut saya adalah E. Selanjutnya nomor 3, kunyit terhadap kuning seperti kesumba terhadap. Nah, seperti kita ketahui, kunyit itu memang memiliki warna kuning. Nah, kesumba ini memiliki warna apa? Jadi mungkin dari teman-teman belum ada yang tahu kesumba itu apa sih. Nah, kesumba itu sebetulnya adalah perdu tegak atau pohon kecil dengan tinggi 2-8 meter. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropis. Zat warna merahnya dihasilkan dari kulit biji, digunakan untuk mewarnai keju, bahan anyaman, mengecat kuku, lipstik, dan membuat gincu. Jadi dari sini kita ketahui bahwa kesumba itu memiliki warna merah. Jadi opsi yang tepat adalah C. Selanjutnya nomor 4, sinyal terhadap bla 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 seperti bla 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 terhadap kamera. Untuk opsinya sendiri udara, blitz. Nah, sinyal dengan udara itu sebetulnya sinyal merambat melewati udara. Namun apakah blitz merambat melewati kamera? Salah ya teman-teman ya. Kemudian B, frekuensi foto. Nah, sinyal itu apakah
berkaitan dengan frekuensi, iya gelombang. Karena ini sinyal itu kan wujudnya gelombang-gelombang frekuensi ya teman-teman. Untuk foto apakah gelombang kamera, itu tidak ya teman-teman ya. Kemudian antena gambar. Nah, sinyal itu ditangkap dengan antena. Kemudian gambar itu ditangkap oleh kamera. Jadi C tepat ya teman-teman. Kemudian D gelombang cahaya. Nah, sinyal ini berhubungan dengan gelombang wujudnya. Jadi sinyal itu wujudnya gelombang-gelombang. Kemudian apakah cahaya wujudnya kamera? Itu tidak. Kemudian yang E radio pemandangan. Jadi sinyal itu misalnya untuk memutar radio, tapi kan tidak selalu radio juga ya teman-teman, bisa apa saja. Kemudian pemandangan apakah menangkap juga oleh sinyal oleh kamera? Jawabannya tidak. Jadi opsi yang tepat adalah C. Selanjutnya nomor 5, bla 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 terhadap gigi seperti iga terhadap bla bla bla. Nah, untuk opsi A sendiri geraham terhadap gigi. Jadi gigi itu termasuk geraham itu adalah salah satu jenis gigi. Kemudian iga adalah termasuk jenis tulang. Jadi tepat ya teman-teman ya. Kemudian gigi terhadap gusi. Jadi gusi itu adalah tempat melekatnya gigi. Apakah iga itu tempat melekatnya tengkorak? Itu tidak ada hubungan ya teman-teman ya. Kemudian C kram dan kesleo. Nah, gigi itu lebih jarang ya, kram gigi itu kita jarang mendengar ya teman-teman ya. Kemudian iga juga jarang, kesleo juga, jadi itu sebetulnya tidak ada kaitannya. Kemudian urat, gigi dengan urat itu sebenarnya tidak ada hubungan ya teman-teman ya, karena gigi itu lebih ke gusi daripada urat, jadi tidak ada hubungannya. Terus gigi dengan liur sebetulnya juga tidak ada hubungannya, karena liur itu kan kelenjar ludah kita. Jadi E juga salah, jadi opsi yang tepat adalah A. Selanjutnya nomor 6, api terhadap lidah seperti bla 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 terhadap bla bla bla. Nah, di sini apabila kita memaknakan hubungan api dengan lidah secara konstekstual itu tidak ada ya teman-teman ya. Namun apabila kita memaknakan secara kiasan itu ada kiasan lidah api seperti itu. Kemudian kita lihat opsi A, B, C, D, E yang kita bisa kiaskan. Rambut pohon itu tidak bisa ya teman-teman. Bibir pantai itu ada ya teman-teman ya. Kemudian kulit angin itu tidak ada. Jari roda tidak ada. Mata air juga ada ya teman-teman sebetulnya. Tapi di sini kita lebih cenderung memilih bibir pantai seperti itu, tapi tidak jawaban mutlak B selalu benar ya teman-teman, bisa juga E sebetulnya. Selanjutnya nomor 7, undang-undang terhadap revisi seperti rumah terhadap bla bla bla. Nah, di sini sebetulnya hubungannya undang-undang itu bisa kita revisi, seperti rumah bisa kita apakah A regresi, itu tidak. Apakah rumah bisa kita reparasi? Biasanya reparasi itu bukan untuk rumah ya teman-teman, tapi seperti garasi gitu-gitu reparasi, jadi kurang tepat. Restorasi kurang tepat. Renovasi betul. Reformasi kurang tepat, jadi opsi yang tepat adalah delta. Selanjutnya nomor 8, cakram terhadap bundar seperti bla 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 terhadap bla bla bla. Nah, di sini hubungannya adalah cakram itu bentuknya bundar. Bundar itu sebetulnya bisa mirip bulat ya teman-teman ya. Apakah A koin itu bentuknya pipih? Sebetulnya kurang begitu tepat ya teman-teman ya. Kemudian kertas tipis itu kurang tepat.
Kemudian kartu bentuknya petak, kurang tepat. Lingkaran bentuknya bulat, iya. Kemudian tabung bentuknya silinder juga kurang tepat. Jadi opsi yang tepat adalah delta. Selanjutnya nomor 9, drama terhadap prolog itu seperti bla 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 terhadap bla bla bla. Nah, prolog itu sebetulnya adalah bagian pembukaan dari sebuah drama. Jadi prolog itu bagian paling awal atau kita bisa artikan pembukaannya. Nah, apakah A dokumen terhadap mukadimah? Nah, mukadimah itu sama seperti pembukaan dari sebuah dokumen. Jadi opsi A ini tepat. Untuk karya tulis terhadap abstrak, nah abstrak itu merupakan ringkasan dari sebuah karya tulis, jadi kurang tepat. Untuk C, buku terhadap resensi. Nah, resensi ini adalah ulasan buku, jadi bukan pembukaan dari sebuah buku, jadi ini kurang tepat juga. Film terhadap trailer. Nah, trailer ini kan ringkasan juga ya teman-teman, dari cuplikan-cuplikan dari sebuah film, jadi ini kurang tepat juga. Kemudian lagu terhadap syair. Sebetulnya lagu dengan syair itu mirip-mirip ya teman, jadi syair itu bukan pembukaan dari sebuah lagu, jadi kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya nomor 10, nasabah terhadap privasi itu seperti bla 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 terhadap bla bla bla. Nah, hubungan nasabah dan privasi itu adalah hak dari nasabah. Jadi bisa kita jadikan kalimat bahwa nasabah itu memiliki privasi. Untuk opsi A sendiri, apakah pelanggan memiliki kenyamanan? Belum tentu nyaman jadi pelanggan itu. Kemudian B, apakah akuntan itu memiliki kesalahan? Belum tentu. C, apakah perampok itu memiliki buron? Itu tidak. Kemudian D, apakah pejabat itu memiliki jabatan? Iya. Kemudian D, apakah polisi itu memiliki tilang? Belum tentu juga sebetulnya. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah delta.